Lalu bagaimana pakar menilai tindakan tentara Israel di perairan internasional yang menangkap 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza melalui misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Heribertus Djaka Triana. Selamat sore Prof. Djaka, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Prof. Djaka, kalau saat tadi Menko Yusril menyebutkan bahwa karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, jadi mau tidak mau diplomasi tidak bisa langsung dilakukan dengan negara Israel. Apakah negara ketiga ataupun badan lembaga internasional ini bisa membantu upaya penyelamatan dan prosesnya akan seperti apa nih Prof? Pasti, tapi yang pertama saya secara pribadi juga menyampaikan concerns dan juga berdoa semoga rekan-rekan bisa memperoleh penanganan sesegera mungkin dan semoga kondisi dan juga keadaannya baik-baik saja. Yang kedua, saya kira saat sekarang kasus ini itu bukan kasus bilateral antara Indonesia dengan Israel. Ini adalah kasus yang sudah melibatkan kepentingan masyarakat internasional sehingga penanganannya saya kira kita mengusulkan bahwa penanganannya juga harus dilakukan secara multilateral framework, kerjasama di antara para pihak yang memang ada di lapangan, memiliki keterkaitan, memiliki kepentingan yang sama untuk menyelamatkan, untuk memastikan warga negaranya, sehingga tujuannya itu jelas, dan reaksi-reaksinya saya kira harus dirancang secara sedemikian rupa sehingga tidak bersifat ad hoc, tetapi juga mengakibatkan, menimbulkan langkah-langkah bersama sebagai satu bentuk ingat sebagai satu bentuk pressures terkait dengan apapun yang dilakukan oleh Israel supaya mereka lebih proporsional, supaya mereka lebih profesional di dalam menangani yang isunya itu adalah bantuan kemanusiaan yang ini menjadi cita-cita dari mereka yang bertugas di sana. Tapi gini Prof, sebelum kita coba membahas terkait dengan upaya pembebasannya, kapal yang berada di perairan internasional, ini di perairan Mediterania yang bukan merupakan wilayah Israel, tapi pencegatan dan penangkapan dilakukan. Apakah secara hukum humaniter internasional Israel sudah melakukan kesalahan? Satu yang harus kita lihat dan kita juga bisa menilai bahwa blokade yang dilakukan oleh Israel itu memang secara terus-menerus faktual itu dinyatakan melalui deklarasi pernyataannya. Lalu yang kedua itu juga dilakukan secara non-diskriminatif terhadap semua saja. Sehingga semua masyarakat yang menggunakan tahu. Tapi permasalahan yang terjadi saat sekarang kita bisa melihat sejak tahun 2008, 2010 dan sampai saat sekarang yang menjadi kendak dari Israel itu tidak pasti dan juga tidak proporsional ketika melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap mereka yang datang membawa bantuan kemanusiaan. Misi dari bantuan kemanusiaan ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional bahwa mereka memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan pencegatan ini tidak boleh menambah penderitaan dari mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan sarana-sarana yang lain karena ada dampak perang. Sehingga sekali lagi, satu, tindakan dari Israel itu tidak memiliki satu kontinuitas dan juga tidak proporsional dalam penggunaan kekerasan bersenjatanya ketika kapal yang digunakan kapal militer. Walaupun mereka menyatakan itu, tetapi yang dihadapi itu adalah kumpulan ataupun dari status jurisdiksi dari negara-negara yang kibaran benderanya itu dari pihak negara ketiga yang tidak sedang berkonflik. Artinya Israel punya kewajiban untuk memberikan perlindungan secara hukum juga terkait dengan hal-hal mereka yang bertugas di sana. Oke, Prof, kalau kita tadi sama-sama menyaksikan tayangan jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyaksikan dan juga memberikan perintah seperti itu di ruang controller terkait dengan operasi ini. Apakah ini bisa dikatakan sudah menjadi pelanggaran internasional? Karena kita tahu Israel melakukan blokade di laut ini awalnya adalah berargumen karena jalur laut dikhawatirkan bisa melakukan penyelundupan senjata. Tapi yang dilakukan oleh WNI kita di sana adalah misi kemanusiaan. Ini yang menjadi conflict of norms yang menjadi perbedaan sudut pandang dari Israel dan blokade di laut ini sudah menjadi kebijakan Israel untuk sebagai means and method warfare.
Tetapi kita juga bisa melihat bahwa yang dibawa oleh misi dari floating flotilla dan rekan-rekan misi kemanusiaan, Israel gagal untuk memastikan bahwa yang dibawa itu ada terbukti kecurigaannya. Secara beruntun, Israel tidak bisa menunjukkan bahwa kapal-kapal yang ditangkap ditahan ini membawa amunisi ataupun peralatan-peralatan perang yang Ya. dikhawatirkan diselundupkan untuk Hamas, sehingga kekhawatiran itu tidak terbukti. Mhm. Sekarang diplomasi yang bisa digunakan oleh masyarakat internasional melalui kedekatan-kedekatan adalah melakukan negosiasi dengan memastikan bahwa yang dibawa, yang dikhawatirkan oleh Israel itu tidak terbukti, sehingga ini Oke. menjadi sebuah sarana untuk bisa bernegosiasi, membuka akses, dan menjamin keamanan dari rekan-rekan yang ditahan oleh Israel. Mhm. Oke, jika memang sudah tidak terbukti, tidak ada senjata yang diselundupkan, upaya apa setidaknya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia? Kalau tadi Pak Menko sudah menyebutkan akan berunding melalui negara ketiga, akan juga meminta bantuan dari lembaga internasional untuk melakukan negosiasi ataupun diplomasi. Apakah upaya-upaya ini bisa dikatakan memiliki peluang positif untuk membebaskan WNI kita sesegera mungkin? Jurisprudensi tahun 2010 ada kesuksesan yang saya kira patut dicoba dan harus diterapkan dalam perlindungan WNI saat sekarang. Yang Hmm. terjadi pada waktu itu, Indonesia membebaskan sandera juga melalui bantuan pihak ketiga yang memiliki akses, Hmm. yang dipercaya oleh Israel, yang ini adalah rekan ataupun counterpart Indonesia di sana, seperti misalnya adalah Mesir, Oman, dan lain sebagainya. Saya kira kedekatan lalu juga pembangunan kepercayaan terkait dengan bilateral relationship antara Indonesia dengan negara-negara sahabat yang berdekatan dengan Israel, misalnya Siprus saat sekarang, itu penting dilakukan. Saya kira Hmm. apa yang disampaikan Pak Yusril sudah tepat dan Ya. mewakili langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, saya kira yang tidak boleh tidak dilakukan adalah koordinasi secara multilateral sehingga terjadi international framework of actions yang ini bisa dilakukan secara bersama-sama di antara multiple party yang terkena dari dampak penanganan dari Israel. Saya kira Hmm. exit strategies yang ini menjadi point of departure Ya. perlu disiapkan, lalu Mhm. evakuasi juga harus direncanakan, yang saya kira ini melibatkan banyak pihak yang intinya ini akan memakan waktu yang lama, tetapi kesiapsiagaan ini menjadi satu taruhan untuk pemerintah untuk bisa memberikan jaminan rasa aman Oke. kepada WNI negara Ya. di Israel. Prof, perairan Mediterania ini bisa kita ketahui bersama bahwa ini adalah perairan internasional. Apakah diksi penangkapan atau penculikan atau penyergapan ini mana yang lebih tepat? Karena kita tahu bahwa seharusnya perairan internasional ini tidak dikuasai oleh salah satu negara. Ini kan klaim dari Israel yang menyatakan bahwa blokade laut itu adalah means and method perang mereka terhadap Hamas yang dikhawatirkan membawa amunisi dan juga suplai senjata. Hmm. Kekhawatiran ini kan selama ini tidak terbukti. Ya. Dan yang paling penting perlu kita lihat adalah tindakan Israel itu kan kurang proporsional dalam kerangka penegakan hukumnya. Lalu yang ketiga, Israel juga gagal untuk membuktikan bahwa yang dibawa oleh teman-teman ini adalah yang dicurigai oleh Israel. Ini sama sekali tidak terbukti. Sehingga sekali lagi tindakan faktual Israel di atas laut Mediterania, saya kira itu sudah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional karena mencegah dan juga menguatkan hukuman kolektif terhadap civilians di Gaza. Yang kedua, ini juga tidak proporsional Ya. dalam konteks penggunaan Oke. kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Israel. Ya, baik. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Prof. Heribertus Djaka Triana sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Prof. Djaka. Terima kasih. Selamat sore.